Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak. Saya jurusan dari Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya di mata kuliah Tipologi Bangunan Tropis. Di mata kuliah ini saya dibimbing oleh dosen yaitu Bapak Indrayadi, STMT. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dari bangunan yang saya rancang. Konsepnya yaitu modern tropis berkelanjutan atau bisa disebut dengan arsitektur berkelanjutan tropis modern. Bangunan ini menyusung konsep arsitektur modern tropis yang menekankan kenyamanan iklim, kesederhanaan bentuk, dan integrasi dengan alam. Berikut penjelasan berdasarkan elemen visual bangunan. Nomor 1 yaitu atap overstick lebar. Atap dasar dengan overhang besar berfungsi melindungi bangunan dari panas matahari dan hujan tropis. Garis tegas dan minimalis menegaskan karakter arsitektur modern. Nomor 2 yaitu ruang terbuka dan balkon. Banyak area balkon dan teras terbuka dengan railing besi hitam, mendukung sirkulasi udara alami dan pencahayaan maksimal. Selanjutnya nomor 3 yaitu integrasi vegetasi. Terdapat vertical garden, tanaman gantung, dan pot tanaman di balkon, memberi efek pendingin alami, meningkatkan kualitas udara, dan kesan hijau yang kuat. Nomor 4 yaitu material warna dan dominasi warna putih atau bersih dan modern. Aksen bata, ekspos, dan besi hitam memberikan kesan hangat namun tegas. Kombinasi ini menciptakan penampilan kontemporer yang elegan. Selanjutnya nomor 5 yaitu konsep berkelanjutan. Vegetasi sebagai elemen utama, ramah lingkungan, bukaan besar, dan ruangan semi outdoor. Hemat energi, cocok untuk iklim panas, lembab seperti di Indonesia. Ringkasan dari konsep bangunan saya yaitu bangunan ini mempresentasikan hunian modern tropis yang mengutamakan kenyamanan, estetika minimalis, dan berkelanjutan lingkungan melalui ruangan terbuka dan elemen hijau. Itu penjelasan dari konsep perancangan saya. Selanjutnya saya akan beralih ke draft denah yang saya buat. Di sini saya ada membuat beberapa ruangan. Di lantai 1 yaitu ada carport, taman di bagian depan, terus teras, ada foyer, ruang tamu, kamar tamu, tempat wudhu, musola. Selanjutnya yaitu ada ruang keluarga, kolam berenang, teras samping, tangga. Di bawah tangga itu saya beri kamar mandi WC. Selanjutnya di samping tangga itu saya beri kamar tidur utama, ada walk-in closet, terus kamar mandi WC, ada dapur kering, dapur basah, kamar ART, kamar sopir, ruang laundry, teras belakang, gudang. Serta saya memberi sedikit area hijau di bagian samping rumah yaitu taman. Sedangkan untuk di lantai 2 yaitu ada beberapa ruangan juga seperti tangga. Di samping tangga seperti biasa saya memberi kamar mandi WC. Selanjutnya ada kamar 2, kamar 3, kamar tidur 4, kamar tidur 5, dan kamar tidur 6. Di sini masih ada beberapa ruangan yang belum saya sebutkan, yaitu ada teras bagian atas, area jemur di bagian belakang, dan kamar mandi WC. Selanjutnya kita akan masuk ke studi literatur.
Definisi dari bangunan tropis ini adalah definisi bangunan tropis. Bangunan rumah tropis adalah jenis rumah yang dirancang khusus untuk beradaptasi dengan iklim tropis, yaitu iklim yang umumnya panas, lembab, dan memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun. Karena kondisi iklim ini, desain rumah tropis menekankan kenyamanan termal, sirkulasi udara, dan perlindungan dari hujan serta sinar matahari berlebih. Selanjutnya, tujuan rumah tropis yaitu menciptakan kenyamanan termal. Rumah tropis dirancang agar tetap sejuk meskipun cuaca panas. Caranya dengan ventilasi silang, bukaan besar, material yang tidak menyimpan panas, dan shading. Selanjutnya adalah menghadapi curah hujan yang tinggi. Desain rumah tropis mampu menahan hujan deras dan lembab, misalnya dengan atap miring, tritisan panjang, serta drainase yang baik. Selanjutnya adalah menghemat energi. Dengan memaksimalkan cahaya dan udara alami, rumah tropis membantu mengurangi penggunaan AC dan lampu sehingga lebih efisien. Berikutnya adalah melindungi dari sinar matahari berlebih. Bangunan tropis mengontrol intensitas cahaya matahari agar tidak membuat ruang terlalu panas sambil tetap memberikan pencahayaan alami. Selanjutnya, menyesuaikan dengan kondisi alam. Rumah tropis dirancang selaras dengan iklim dan lingkungan, menggunakan vegetasi, orientasi bangunan, dan material yang cocok dengan kondisi tropis. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup penghuni. Dengan udara segar, suhu yang nyaman, pencahayaan alami, dan lingkungan hijau, penghuni lebih sehat dan nyaman. Selanjutnya adalah meningkatkan ketahanan bangunan. Desain tropis membuat rumah lebih tahan terhadap perubahan cuaca ekstrim, kelembapan tinggi, dan potensi kerusakan akibat iklim. Selanjutnya adalah fungsi. Rumah tropis memiliki fungsi utama untuk menciptakan hunian yang nyaman dan sehat. Dengan memanfaatkan kondisi iklim tropis, desainnya berfokus pada pengatur suhu agar tetap sejuk, perlindungan dari cuaca panas dan hujan, serta efisien energi melalui ventilasi alami, pencahayaan maksimal, dan penggunaan material yang sesuai. Rumah tropis mampu menyediakan udara berkualitas, ruang yang nyaman, serta hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus 1, yaitu ada rumah yang berlokasi di Tangerang, Indonesia. Di sini dijelaskan ada arsitek, luas bangunan, dan tahun dibangun. Untuk luas bangunan yang dibangun adalah seluas 164 meter persegi. Untuk tahun yang dibangun adalah tahun 2021. Di sini saya ada mendeskripsikan sedikit dari studi kasus 1 saya, yaitu bangunan ini adalah rumah tinggal 2 lantai dengan gaya arsitektur tropis modern. Ciri yang sangat menonjol adalah penggunaan fasad bata roster, ventilation brick yang disusun rapat namun tetap memberi celah sehingga cahaya dan udara tetap masuk dengan lembut. Selanjutnya adalah konsep dari bangunan ini, yaitu konsep arsitektur tropis modern. Bangunan ini memadukan gaya tropis dan modern kontemporer, terlihat dari banyak bukaan dan ventilasi alami. Material alami seperti bata dan beton expose simple, dan geometris. Tujuannya adalah menciptakan ruang yang nyaman di iklim panas dan lembab. Di sini ada beberapa ruang yang saya ambil, yaitu di bagian interior dan eksterior. Di sini ada di bagian interior, yaitu ada ruang dapur, ruang makan, selanjutnya area ruang keluarga, dan area santai. Di bagian eksteriornya yaitu saya mengambil dari tampak depan, area pintu masuk, dan di bagian lantai 2-nya. Untuk denahnya
Di sini tidak ada keterangan, namun bisa kita lihat di sini ada beberapa ruangan, mungkin bisa masih terlihat jelas ya kan. Di sini juga ada tampaknya dan juga potongan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus 2, yaitu rumah berkelanjutan, lokasi Padalarang, Indonesia. Untuk luas bangunan yaitu 1000 meter persegi, tahun dibangun 2025. Konsep dari bangunan ini yaitu konsep modern tropical house. Bangunan ini mengadaptasi arsitektur tropis modern, yaitu gaya yang menggabungkan estetika minimalis, garis bersih, dan material alami untuk menghasilkan rumah yang nyaman di iklim panas dan lembab. Ciri yang terlihat yaitu cantilever lebar untuk menciptakan bayangan dan melindungi fasad dari panas, bukaan kaca besar untuk pencahayaan alami, sirkulasi udara, silang, melalui void dan koridor terbuka. Selanjutnya yaitu konsep halaman tengah. Pada foto ketiga terlihat jelas di bagian sini. Pada foto ketiga terlihat jelas adanya halaman tengah dengan kolam dan pohon sebagai pusat rumah. Manfaat konsep halaman tengah yaitu mengalirkan udara segar ke seluruh ruangan, menurunkan suhu dalam rumah, menjadi focal point visual yang menenangkan, dan membuat zona privat sekaligus terbuka. Yang ketiga yaitu material alami dan warna netral. Bangunan menampilkan kombinasi kayu pada shading plafon, partisi luar, batu alam di bagian dinding eksterior, plaster semen, dan kaca Framels. Selanjutnya adalah di bagian interior. Di sini ada beberapa gambar juga yang saya masukin. Terus di bagian eksterior ada denahnya, denah lantai 1, denah lantai 2, dan denah lantai 3. Selanjutnya adalah studi kasus 3 yaitu Nurbanisme rumah berkelanjutan. Lokasinya yaitu di Batam, Indonesia. Luas bangunan yaitu 36 meter persegi. Tahun dibangun yaitu tahun 2018. Di sini saya ada mengambil beberapa gambar yaitu tampak depan. Selanjutnya bagian eksteriornya, interior, bagian di dalam. Di sini di bagian interior yang sangat saya sukai yaitu di mana bangunan ini memberikan pencahayaan alami dengan memberikan void di atasnya, sehingga cahaya dari matahari itu memberikan sinar langsung ke dalam rumah. Di sini ada denahnya, tampak, serta front basket scan. Terus selanjutnya adalah studi banding. Ada nomor, nama, studi kasus 1, studi kasus 2, dan studi kasus 3. Dimana di sini ada beberapa ruangan yang saya ambil yaitu ada gambar denah, interior, eksterior, dan saya menambah gaya arsitektur. Di bagian studi kasus 1 yaitu gaya arsitekturnya adalah arsitektur tropis modern dengan elemen industrial dan penggunaan bata roster. Di studi kasus 2 yaitu gaya arsitektur modern kontemporer dengan sentuhan tropikal minimalis. Selanjutnya di studi kasus 3 yaitu gaya arsitektur vernakular modern dengan prinsip sustainable dan modular design. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis tapak. Di sini saya menunjukkan peta Indonesia, selanjutnya peta Kalimantan Barat, dan lokasi site saya.
di Jalan Farid Haji Husin 2. Faktor memilih lokasi tapak ada 3 alasan, yaitu lahan yang strategis untuk membangun rumah tinggal. Di sekitar lokasi site terdapat beberapa bangunan bertingkat seperti rumah tinggal, ruko, dan SMP yang berada di dekat area tapak. Yang ketiga yaitu lahan yang saya ambil masih memiliki hutan di bagian belakang sehingga bisa membuat udara menjadi sejuk saat masuk ke rumah. Selanjutnya yaitu data existing. Di bagian sebelah kanan yaitu site jalan umum untuk ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Sedangkan untuk bagian belakang site merupakan lahan kosong. Selanjutnya adalah site depan merupakan akses jalan utama untuk ke arah Sungai Raya Dalam, ke arah Sepakat 2 dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dan sebelah kiri site jalan umum untuk ke Sungai Raya Dalam. Di sini saya juga menambahkan arah mata angin di site saya. Menentukan arah mata angin menggunakan kompas. Selanjutnya analisis, di mana di sini saya ada memasukkan beberapa bagian seperti GSB, KDH, KDB, KLB, dan JLB. Selanjutnya kita masuk ke denah lantai 1 seperti ini. Lantai 2-nya seperti ini juga. Ini tampak dari bangunan tadi yang sudah saya render. Tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Selanjutnya di sini saya ada membuat potongan AA, potongan BB, dan perspektif. Selanjutnya yaitu saya ada memberikan interior dan eksterior, di mana di bagian interior saya mengambil area ruang tamu dan ruang keluarga. Di bagian eksterior yaitu saya mengambil di lantai 2, di mana lantai 2 itu saya beri tempat area santai di bagian sisi kiri dan sisi kanan, ditambah dengan beberapa tanaman sehingga membuat udara yang ada di sekitaran ruangan tersebut menjadi sejuk. Selanjutnya adalah 10 kelebihan desain yang saya rancang, yaitu nomor 1, menerapkan konsep tropis modern, bentuk atap miring, bukaan besar, dan serta terbuka sangat sesuai dengan iklim tropis karena membantu sirkulasi udara dan perlindungan dari hujan serta panas. Selanjutnya nomor 2 yaitu ventilasi alami optimal, banyak bukaan jendela, balkon, dan area terbuka memungkinkan ventilasi silang atau cross ventilation sehingga ruangan lebih sejuk dan mengurangi ketergantungan AC. Selanjutnya nomor 3 yaitu pencahayaan alami maksimal. Penggunaan jendela besar dan vertikal membuat cahaya matahari masuk dengan baik ke dalam bangunan, menghemat energi listrik di siang hari. Selanjutnya nomor 4 yaitu pemanfaatan ruang luar atau outdoor space. Adanya balkon rooftop dan tanaman memberikan ruang santai tambahan yang meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup penghuni. Selanjutnya nomor 5 yaitu integrasi landscape dengan bangunan, penempatan tanaman di balkon, halaman, dan pagar menciptakan kesan asri, menurunkan suhu sekitar, serta memperbaiki kualitas udara. Nomor 7 yaitu desain fasad sederhana namun elegan. Permainan bidang geometris, warna netral, dan aksen material kayu besi memberikan kesan modern, bersih, dan tidak berlebihan. Yang kedelapan yaitu keamanan bangunan baik, penggunaan pagar bersih, balkon dengan railing, serta pembatas area memberikan perlindungan tanpa menghilangkan estetika. Selanjutnya nomor 9 yaitu efisiensi lahan. Desain bertingkat
dengan carport di bawah dan ruangan hijau di atas menunjukkan pemanfaatan lahan yang optimal cocok untuk lahan terbatas. Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai estetika dan nilai jual tinggi. Kombinasi desain modern, elemen hijau, dan kenyamanan iklim membuat bangunan memiliki daya tarik visual dan nilai ekonomi yang baik. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.